Tasya dan Ian pun masuk ke dalam ruang di mana pesta pernikahan Jessica dan Johan. Saat Tasya dan Ian masuk, semua terhipnotis dalam pesona Tasya dan Ian. Banyak yang memuji kecantikan dan ketampanan Ian. Jessica yang menyadari jika ada sesuatu yang salah. Orang-orang yang dari tadi memperhatikannya dan memujinya yang menikah dengan Johan Sanjaya. Tak lama Jessica melihat Tasya yang datang bersama dengan Ian. Jessica sangat kesal saat melihat Tasya yang menjadi pusat perhatian para tamu undangan. Tasya dan Ian berjalan ke arah Jessica dan Johan. Jessica kesal saat Tasya benar-benar menjadi pusat perhatian. Terlebih lagi saat Jessica melihat Johan sampai terpaku karena terpesona oleh Tasya. Sialan, Tasya benar-benar menepati ucapannya kalau dia akan menjadi pusat perhatian dibanding denganku, batin Jessica. Kak, lihatlah semuanya memperhatikan kita, ucap Ian pada Tasya. Iya, aku tahu, jawab Tasya. Tasya dan Ian kini berdiri tepat di hadapan Jessica dan Johan. Tasya pun mengulurkan tangannya pada Jessica dengan terus tersenyum dengan sangat manis, tanpa menunjukkan kesedihan dan kecemburuan, seperti yang Jessica bayangkan sebelumnya. Selamat ya Jessica, ucap Tasya. Iya, terima kasih, jawab Jessica dengan membalas uluran-uluran tangan Tasya. Dan selamat untukmu Johan. Akhirnya cinta kalian bisa bersatu, ucap Tasya pada Johan. Iya, aku sangat senang. Terlebih lagi saat kamu datang ke pesta pernikahanku dengan Jessica, jawab Johan. Sedangkan Ian hanya mengikuti Tasya. Setelah memberi selamat pada Jessica dan Johan, Tasya kini berjalan ke arah orang tuanya yaitu Ardi dan Ratna. Selamat malam, bagaimana kabar kalian? Sapa Tasya pada orang tuanya. Seperti yang kamu lihat, kami sangat bahagia dan bangga pada putri kami satu-satunya. Akhirnya dia bisa menikah dengan Tuan Muda Sanjaya, ucap Ardi yang membanggakan Jessica dan mengatakan bahwa Jessica lah anak Ardi satu-satunya. Tidak bisa dipungkiri sakit memang rasanya kalau mendengar perkataan yang begitu menyedihkan terlebih dari orang tua sendiri. Pernyataan kalau kau benar-benar sudah tidak dianggap oleh orang tuamu sendiri. Baguslah kalau seperti itu. Aku turut bersuka cita untuk kalian, sambung Tasya. Di satu sudut Fadil tengah duduk dan menikmati minumannya sambil memandang dengan lekat ke arah Tasya. Sedangkan Fanny yang sedari tadi berusaha mengajak berbicara pada Fadil namun sama sekali tidak direspon oleh Fadil. Dan Fanny pun bertambah kesal saat tahu kalau Tasya lah yang membaut Fadil tidak memperdulikannya. Seorang pria yang cukup tampan menghampiri Tasya yang tengah berbincang dengan Ardi. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Irga. Saya adalah CEO dari Green Group. Bolehkah saya tahu siapa nama nona yang cantik ini? Ucap Irga. Saat mendengar kata Green Group, Ardi langsung mendekat pada Tasya dan merangkul Tasya. Green Group. Bagus juga kalau CEO Green Group menyukai Tasya. Dan lebih bagus lagi kalau Tasya bisa menikah dengannya. Kekuasaanku akan bertambah, batin Ardi. Selamat malam Tuan Muda Irga. Ini adalah putri pertama saya yang bernama Tasya. Tasya Wirawan, ucap Ardi dengan bangganya dan lantang saat menyebutkan nama Tasya. Dasar tua bangka sialan. Dulu kau membuang Tasyaku begitu saja saat tahu Tasya berhubungan dengan pria miskin dan tidak punya apa-apa. Dan sekarang saat ada seorang pengusaha kecil yang ingin mengenal Tasya, kau dengan cepat merangkulnya kembali dan membuang semua egomu. Dasar, batin Arya yang sedari tadi mengawasi Tasya dan Ian yang ada di pesta Jessica dan Johan. Oh, jadi ini putri pertama Tuan Ardi. Tadi siapa namanya? Ah iya, Tasya. Tasya Wirawan. Benar bukan? Ucap Irga dengan tersenyum manis dan mengulurkan tangan untuk mengajak Tasya berkenalan. Namaku Ian Pratama. Senang berkenalan dengan Tuan. Siapa tadi? Oh iya, Iga. Senang berkenalan dengan Tuan Iga, ucap Ian sambil menyambut uluran tangan Irga. Hehehe Ian. Namanya Tuan Irga bukan Iga, ucap Tasya sambil tertawa pelan. Oh Irga. Maaf, ucap Ian dengan terus terkekeh. Tidak masalah. Itu lucu juga. Benar bukan Nona Muda Wirawan, ucap Irga. Maaf, sepertinya Tuan Irga salah menyebutkan nama. Dia bukan lagi Nona Muda Wirawan, tapi Nyonya Arya, ucap Fanny yang tiba-tiba datang. Apa dia sudah menikah? Tanya Irga. Iya, dia sudah menikah dengan laki-laki miskin dan jelek yang entah dari mana asalnya, jawab Fanny. Jaga ucapanmu Fanny, ucap Tasya. Kenapa? Benarkan apa yang akan katakan tadi.
Dan asal kalian tahu seharusnya pesta pernikahan ini adalah pernikahan dia dan Yohan, bukan Jessica. Namun karena Tasya yang terlalu mencintai laki-laki yang tidak tahu asal-usul-usulnya itu. Saat acara pertunangan Tasya dan Yohan, Tasya memilih pergi bersenang-senang dengan laki-laki itu di salah satu kamar hotel ini dan meninggalkan pesta pertunangannya dengan Yohan. Sedangkan Jessica karena dia tidak mau membaut malu keluarga, akhirnya Jessica lah yang menggantikan Tasya menjadi tunangan dan sekarang menjadi istri Yohan. Ucap Fanny yang membaut semua orang bergunjing tentang Tasya. PLLAAKKK. Lancang sekali kamu membicarakan hal yang tidak baik tentang anakku. Ucap Ardi yang menamparkan Fanny. Sontak membuat semua orang kaget termasuk Jessica. Kakak, sepertinya kita tidak perlu bersusah payah. Kau lihat hanya tinggal menambahkan beberapa kata-kata saja semuanya akan berjalan lancar, ucap Ian yang berbisik pada Tasya. Iya kau benar, tanya Tasya. Papa, apa yang kau lakukan? Kenapa Papa menamparkan Fanny? Ucap Jessica dengan nada tinggi. Karena Jessica sangat jengkel. Jessica takut rencananya akan gagal karena kelakuan Ardi. Diam kamu Jessica. Ucap Ardi dengan nada tinggi sontak membuat Jessica kaget dan tak percaya usahanya selama ini masih belum bisa mengendalikan Ardi bahkan setelah menikah dengan Yohan sekalipun. Sedangkan bagi Ardi, jika Fanny dan Jessica tidak mau diam, rencana Ardi untuk menjalin hubungan dengan Green Group melalui Tasya akan gagal. Sudahlah, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian ribut seperti itu? Apa kalian tidak lihat kalau ada banyak tamu yang memperhatikan kalian? Ucap Tasya yang tersenyum ke arah Jessica dengan tatapan mengejek. Dan saat itu Jessica dan Ardi pun baru sadar apa yang telah mereka lakukan adalah salah satu hal yang sangat memalukan. Jessica pun bertambah kesal pada Tasya. Apa sebenarnya maksudmu datang ke sini? Kalau kamu hanya ingin mengacau, sebaiknya kamu pergi dari sini. Teriak Jessica pada Tasya dan Tasya pun hanya tersenyum licik pada Jessica. Dasar tit, berani-beraninya kamu ingin merusak pernikahanku dan merebut suamiku, sambung Jessica dengan berteriak pada Tasya. Sedangkan Tasya merasa senang rencananya berhasil dan akhirnya kata-kata yang sedari tadi Tasya tunggu-tunggu terucap oleh Jessica. Berarti ini saatnya Tasya menjalankan rencananya. Tasya pun langsung memberi kode pada Ian. Tasya pun langsung memulai aksinya. Tasya naik ke atas panggung. Tasya menatap semuanya yang hadir di pesta kali ini. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Jessica namun tidak mendapat respon dari Tasya. Selamat malam semuanya. Saya akan memberitahu pada kalian apa yang sebenarnya terjadi, ucap Tasya. Tasya, apa yang sedang kamu lakukan? Ucap Ardi yang mulai gugup. Namun tidak direspon oleh Tasya. Apa yang dikatakan Fanny tidak semuanya salah, ucap Tasya. Dan benar, aku bukanlah Nona Wirawan lagi. Namun selain itu ucapan Fanny semuanya salah. Saat pertunangan aku tidak kabur ataupun pergi bersenang-senang dengan yang lain. Tapi memang saat itu aku tidak datang saat pertunangan itu akan dilakukan setelah acara ulang tahunku. Lebih tepatnya aku dijebak dan kalian tahu siapa yang menjebakku. Sambung Tasya. Siapa? Tanya salah satu tamu. Jessica. Ya, yang menjebakku adalah Jessica. Hanya karena hal sepele dia menjebakku. Aku tidak pernah meminta dan aku tidak pernah mengajukan diri untuk dijodohkan dengan Yohan. Tapi merekalah yang memilihku, ucap Tasya. Apa yang kamu katakan Tasya? Ucap Yohan. Semua tamu mulai membicarakan apa yang Tasya ucapkan tadi. Jessica semakin gugup dan panik. Jessica takut kalau semuanya terbongkar. Namun Jessica berusaha untuk tetap tenang. Ya, mungkin jika hanya sekedar ucapan kalian tidak akan mempercayainya. Aku tahu itu. Tapi kali aku tidak akan membiarkan namaku jelek karena kesalahpahaman yang terjadi. Namun kali ini aku memiliki bukti yang akan menunjukkan kalau aku tidak bersalah, ucap Tasya. Jessica membulatkan matanya dan bertambah panik. Kalian bisa melihat buktinya sekarang juga dan silakan setelah itu kalian bisa menyimpulkannya sendiri, sambung Tasya. Setelah itu semua lampu di ruangan itu pun mati dan Ian langsung memutar video yang sudah disiapkan. Video yang didapat dari CCTV yang terpasang di setiap sudut hotel ini yang tidak diketahui oleh banyak orang. Karena CCTV di hotel ini tersembunyi. Semua orang kaget dan tak percaya apa yang mereka saksikan. Ditambah lagi dengan sebuah rekaman suara saat Jessica menyuruh anak buahnya membawa Tasya dan Arya ke sebuah kamar.
Tidak ada yang tahu kalau saat itu Arya mengaktifkan perekam suara. Arya bukanlah orang yang ceroboh ataupun bodoh, terlebih lagi Arya bukanlah orang biasa. Jadi Arya pasti selalu membawa barang untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tak diinginkan. Sungguh sangat menjijikan sekali, ucap Tamua. Aku tidak menyangka ternyata yang bersalah teris itu adalah Jessica dan Tasya hanyalah korban, ucap Tamu B. Benar sekali. Lihat kelakuannya itu sangat-sangat menjijikan. Dengan tidak tahu malu dia menggoda calon kakak iparnya sendiri. Dan yang membuatku tidak menduga Yohan pun dengan mudahnya tergoda. Padahal sudah sangat jelas kalau Tasya jauh lebih cantik dari Jessica, ucap Tamu C. Sungguh sangat memalukan, ucap Adit. Sedangkan Yosi hanya diam di samping suaminya Adit. Sedangkan Ardi dan Ratna hanya diam dan merasa malu atas apa yang telah terjadi selama ini. Kurang ajar kamu Tasya. Beraninya kamu mempermalukan aku di depan semua orang. Lihat saja ku akan membalasmu, ucap Jessica yang sudah sangat malu dan benar-benar marah. Jessica berjalan dengan sangat cepat dan hendak mendorong Tasya. Namun sebelum Jessica sampai pada Tasya, Ian langsung menengkas kaki Jessica hingga Jessica pun terjatuh di hadapan Tasya. Hentikan. Hentikan semua ini Tasya. Hentikan. Ucap Ardi tegas. Kamu sadar atau tidak kalau perbuatanmu ini akan mempermalukan keluarga kita Tasya, sambung Ardi. Keluarga kita? Tidak. Anda salah. Hanya keluarga Anda dan bukan keluarga saya. Apa Anda lupa Anda sendirilah yang mengusir saya dari kediaman Anda dan Anda sendirilah yang melepas ikatan keluarga dengan saya. Anda mencabut nama Wirawan dari nama saya. Anda membaung saya. Anda tidak menganggap saya sebagai anak Anda sendiri. Hanya karena saya dijebak. Dan Anda tidak pernah mau mendengar penjelasan dari saya. Anda memutuskan semuanya secara sepihak. Tapi saya bersyukur karena semua itu saya bisa bersama dengan orang yang benar-benar mencintaiku dan benar-benar menyayangiku sepenuh hati. Ucap Tasya. PLLAAKKK. Karena merasa dipermalukan. Ardi merasa sangat marah. Ardi pun menamparkan Tasya dengan sangat keras di depan semua orang. Hai, kurang ajar beraninya kamu. Dasar tua bangka sialan. Teriak Ian yang langsung menghajar Ardi dan menenangkan Tasya. Lihat semuanya. Lihat sudah terbuktikan. Coba kalian pikir mana ada orang tua yang menamparkan anaknya sendiri di depan umum. Hanya karena anaknya ingin mengungkap kebenaran dan mengembalikan nama baiknya sendiri. Ucap Tasya sambil terus memegang pipinya yang terasa sakit karena tamparan Ardi. Namun ada luka yang lebih menyakitkan lagi dari bekas tamparan Ardi, yaitu luka di hati Tasya. Anda tahu, walau aku tetap terluka tapi setidaknya aku merasa puas. Aku telah mengembalikan nama baikku dan aku telah membalas apa yang telah kalian lakukan padaku, ucap Tasya yang tersenyum. Arya yang melihat Tasya ditampar pun tidak terima. Arya pun memutuskan untuk menyusul Tasya. Apa yang kamu inginkan Tasya? Apa? Katakan saja kamu mau berapa banyak uang dariku. Dari keluarga Wirawan dan Sanjaya. Berapa katakan saja. Kami pasti akan memberikannya padamu, ucap Yohan. Bruk, kurang ajar berani-beraninya kamu berbicara seperti itu pada kakakku, ucap Ian yang memukul wajah Yohan dengan sangat kencang. Suasana semakin kacau dan para tamu undangan mulai membicarakan Jessica dan keluarga Wirawan maupun Sanjaya. Apalagi tentang pernikahan yang sangat buruk ini. Diam. Diam. Semuanya diam, teriak Jessica. Berani sekali kamu Tasya. Aku akan menghancurkanmu Tasya, sambung Jessica yang mendekat pada Tasya dan hendak memukul Tasya. Kalau sampai Tasya tergores sedikit saja kalian lihat saja apa yang akan aku lakukan pada kalian, ucap Arya yang kini berjalan mendekat pada Tasya. Semuanya orang melihat ke arah Arya yang baru saja datang dan mendekat pada Tasya. Semua orang bertanya-tanya siapa orang ini. Wajahnya yang tampan dan rupawan dengan aura yang sangat luar biasa. Siapa dia tampan sekali. Dan auranya pun sangat luar biasa. Ucap salah satu tamu yang dibenarkan oleh tamu yang lainnya. Siapa kamu? Kenapa kamu ikut campur urusanku? Tanya Jessica pada Arya yang kini berdiri di hadapannya. Arya menatap lekat ke arah Jessica dengan tatapan dinginnya. Namun tiba-tiba hati Jessica berdetak sangat kencang saat ditatap oleh Arya dan Jessica pun tidak bisa berkata apa-apa. Saya tidak ingin ikut campur.
Hanya saja saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Tasya, ucap Arya. Arya pun meraih tangan Tasya dan membawa Tasya pergi dari sana. Ian, kamu tahu harus apa kan? Tanya Arya pada Ian. Iya, aku tahu kak, ucap Ian. Kak Arya, tenang saja, semuanya akan beres, sambung Ian. Saat mendengar Ian menyebutkan nama Arya, Jessica, Yohan sangat kaget, begitupun dengan keluarga mereka. Karena Arya sangat berbeda dari waktu terakhir kali mereka bertemu dan semuanya pun menjadi bertanya-tanya siapa Arya sebenarnya.